Halo Eden Lovers, ketemu lagi ya sekarang bersama dengan saya Ellen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Eden Lovers semuanya. Ada nggak ya dari kalian yang pernah berpikir, aduh aku mau pernikahannya di rumah aja, apalagi khususnya di masa pandemi ini sekarang. Nah kemudian berpikir juga, waduh tapi rumahku kecil, ruangannya kurang cocok kalau mau dihias, atau warnanya macam-macam, dindingnya, lantainya, mungkin karpetnya, atau mungkin perabotnya. Kemudian ada lagi yang berpikir, tapi terlalu pendek atau mungkin terlalu tinggi. Ada nggak ya dari kalian yang pernah berpikir seperti itu? Nah, pertanyaan itu banyak juga mampir ke saya sebagai artistic event stylist, dan saya akan bantu kalian untuk memikirkan, kemudian memfokuskan bagaimana sih sebaiknya kalau mau mendekor di rumah khususnya dalam masa pandemi ini. Oke? Ditunggu ya setelah yang satu ini. Hai, butuh inspirasi untuk membuat weddingmu berkesan? Dapatkan dalam buku saya, My Storytelling Wedding Ideas, yang bisa kamu pesan di nulisbuku.com. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Banyak pertanyaan yang muncul yang juga mampir ke saya, baik melalui chat ataupun melalui telepon ataupun melalui konsultasi video. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti, Jelen, kalau misalnya aku mau menghias untuk akad nikah tapi di rumah aja, kemudian dinding di rumahku itu warnanya nggak matching, bukan itu yang aku suka, aku sukanya warnanya yang nude. Atau kemudian rumahku ini bentuknya yang sisi ini sebetulnya paling enak, tapi di situ ada perabot besar, jadi gimana ya caranya? Atau kemudian ada lagi yang paling enak adalah di garasi, tapi garasinya ini sempit dan atapnya agak lebih turun, tapi itu yang paling nyaman karena daripada memindah barang-barang yang ada di rumah. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat saya jadi merasa ingin membantu kalian semuanya melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, nomor satu. Kalau kita mau menghias rumah, kalau kita mau mendekor rumah, itu pasti nomor satu yang saya perhatikan adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan itu penting. Jadi kalau kita mendesain antara dinding, lantai, kemudian apa yang kita letakkan di situ maupun atap, itu harus seimbang semuanya. Maksudnya seimbang itu gimana ya? Seimbang itu maksudnya jadi dekor yang kita letakkan di situ. Kalau ruangannya ini lebarnya, contohnya saja rumahnya klien saya, lebarnya itu bagian yang paling nyaman untuk dipakai untuk backdrop itu adalah sisi ruang keluarga. Kemudian di ruang keluarga itu bentuknya dia yang paling lebar, tapi dia berhadapan dengan ruang makan, yang ruang makannya itu lebih sempit. Nah, jadi pandangan tamu-tamu yang duduk di ruang makan, otomatis kan kursi-kursi yang duduk di ruang makan atau keluarga-keluarga yang duduk di ruang makan itu jadi melihat backdropnya itu agak terpotong. Nah, jadi bagaimana supaya seimbang? Sedangkan ruangan keluarga itu sendiri sisi dindingnya super tinggi. Nah, jadi kita harus bisa membuat dekor yang tinggi karena harus menutup lukisan di atasnya, tapi tidak terlalu lebar. Sedangkan dekor itu sendiri kalau kelihatan tinggi, jangkung, kemudian sempit, itu juga kurang bagus. Jadi gimana mengakalinya? Nah, kita perhatikan unsur apa yang ada di sekelilingnya. Jadi keseimbangan itu kan penting. Kita perhatikan unsur apa yang ada di sekelilingnya. Kebetulan di situ adanya tangga misalnya ya. Jadi anak tangga beserta railing tangganya itu yang kita jadikan bagian dari dindingnya dengan sedikit ditekuk. Jadi dia akan kita buat dekornya itu lebih tepatnya seperti begini. Nah, ini misalnya ini dinding ruangan keluarga ya. Jadi di sebelah sini ada railing tangga. Nah, kita berikan dindingnya agak nekuk di sini, dan sisi yang ini setelah tembok kemudian ada kaca yang melihat ke halaman. Nah, kaca yang melihat ke halaman itu
tidak kita tutup supaya dapat sinar yang bagus, kemudian dindingnya tidak terlihat terlalu luas, lebar, dan tinggi. Jadi kita hanya tutup sisi yang ini, yang tangga, berbentuk sedikit letter L, kemudian agak tarik sedikit lebihan, jadi dia letter L-nya agak ada tambahan backdropnya sedikit. Dan di tambahan itu, nah itu kita letakkan elemen yang cukup besar. Misalnya kita letakkan waktu itu di sana ada rangkaian bunga, jadi dia sebagai endingnya. Itu dia. Jadi penting perhatikan apa yang ada di sekitarnya. Nah, maka kita akan cocokkan baik tingginya, kemudian panjangnya, kemudian luasnya. Nah, baru yang kedua kita tambahkan elemen yang melengkapi. Ya, elemen yang melengkapi itu harus bisa menjadi pembeda antara sesuatu yang solid dan sesuatu yang transparan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan sekali lagi tentang keseimbangan. Tapi kali ini adalah di sisi warnanya. Jadi misalnya begini, ada klien yang rumahnya itu karpetnya hijau di tangganya ya, kemudian dindingnya itu hijau, kemudian tapi tidak semua dindingnya hijau. Jadi ada dinding yang warnanya hijau, tapi ada juga dinding yang warnanya krem. Ada klien saya waktu itu yang rumahnya itu penuh berwarna hijau, tapi hijaunya itu bergradasi dan kebanyakan adalah hijau lumut. Mungkin karena mamanya itu sukanya warna hijau, membuat rasanya segar. Kemudian tapi pada saat anaknya mau menikah, mau menghias rumahnya, dia sebetulnya tidak suka hijau. Nah, ini PR ya, bagaimana menghilangkan warna hijau yang sedemikian banyak. Saya beritahu ya hijaunya di mana saja. Di anak tangga ada karpet, itu warnanya hijau. Dinding ruangan keluarga dan ruangan utama itu warnanya hijau. Dengan dua macam hijau yang bervariasi. Satunya mint green, satunya olive green. Jadi agak gelap, jadi hijau lumut yang agak gelap begitu. Kemudian lukisan-lukisan yang ada di sana juga besar-besar dan bervariasi. Nah, dan ada tanaman di sudut ruangan yang berwarna hijau pastinya. Kemudian juga untuk meja ruang makan itu warnanya coklat, tapi kursinya hijau juga. Nah, dan korden yang ada di rumah itu juga warnanya hijau. Sedangkan yang diinginkan oleh kedua mempelai adalah warna yang sekali lagi warna yang nude. Tapi nude-nya ke arah mana? Ke arah warna gading. Jadi ke arah warna gading, kemudian dikombinasi dengan warna pink. Nah, jadi kan, dan kebetulan kedua mempelai tidak suka warna hijau. Gimana ya caranya menghilangkan warna hijau, tapi yang pasti tidak mengakibatkan kantong jadi jebol karena harus menghabiskan biaya menutup seluruh rumah atau merenovasi rumah. Nah, caranya mudah. Kalau di rumah itu sudah banyak hijau, kita harus menambahkan warna pelengkapnya. Jadi sebetulnya gampang, tambahkan saja warna pelengkapnya apa. Warna pelengkapnya itu yang paling dasar adalah warna putih. Jadi kita harus cari warna jembatan antara warna yang tidak disuka ini dengan warna yang sangat disuka. Apa yang paling cocok itu kita cari tengahnya. Nah, di tengahnya karena ini warna gading dan pink, kemudian ada warna hijau, paling bagus ketemu dengan warna putih. Jadi waktu itu saya tambahkan begitu banyak unsur warna putih karena di sana dasarnya sudah sangat kuat warna hijau. Dan kebetulan ruangan yang dihias adalah sisi ruangan keluarga dengan dinding yang warnanya paling gelap itu. Jadi yang paling gelap itu dulu yang saya hilangkan. Saya tutup backdrop. Jadi kita tutup backdrop, warnanya dasarnya adalah putih. Karena mempelainya pakai kebaya, warnanya sudah gading. Jadi biar kelihatan antara warna putih dengan warna gading, di tengah-tengahnya kita kasih penyeberangan warna lagi nih. Warna yang berseberangan di dalam antara putih dinding dan warna gading di depannya kita berikan warna pink. Bunga-bungaan berwarna pink dengan gradasinya. Jadi ada pink yang soft, ada pink yang agak peach, kemudian ada juga putih untuk menemani itu semua. Bagaimana dengan curtainnya?
Kertennya diabaikan saja karena kertennya letaknya di sisi yang lain. Tapi kalau kebetulan kalian punya rumah dengan warna seperti yang saya ceritakan tadi, walaupun tidak harus sama hijau, kalian bisa juga meletakkan bunga atau mungkin rak atau mungkin meja seperti ini, meja konsol, kemudian diberi rangkaian bunga berwarna putih di atasnya. Jadi mengurangi warna hijau atau warna apapun itu yang kalian kurang suka, tapi dengan sesuatu yang sesuai dan tidak makan biaya banyak. Nah, kalian tahu kan, kalau tips yang keempat, jangan lupa kalian punya kesempatan untuk menggunakan bunga artificial atau bunga palsu. Karena bunga artificial itu sudah banyak sekali macamnya dan cantik-cantik bentuknya. Jadi jangan ragu, bisa dipakai. Nah, berikutnya tips yang kelima, menyingkirkan barang-barang yang cukup berat dan besar tapi sebetulnya nggak ingin. Gimana ya caranya? Gampang. Jadi gini, kalau misalnya kalian di rumah kalian ada barang yang sebetulnya ingin disingkirkan, tapi itu cukup besar dan berat. Banyak itu saya ketemu sama pengalaman yang seperti itu. Ada yang akuarium yang super besar. Kalau menyingkirkan itu satu PR. Sudah begitu itu adalah peninggalan almarhum ayahnya. Jadi mereka tidak ingin memindah-mindah itu karena itu berharga buat mereka. Ada lagi lemari buffet yang besar dari kayu jati. Bayangkan, kalau menyingkirkan barang dari kayu jati itu betul-betul satu PR. Jadi harus ada cara untuk menyiasatinya. Kemudian ada lagi yang ingin disingkirkan, misalnya itu adalah air mancur. Kenapa membangun air mancur di dalam rumah? Tapi ya itulah, kalian semua punya rumah yang beragam kan. Jadi butuh solusi bagaimana ya caranya menyiasati barang besar yang ingin disingkirkan sebetulnya dari pandangan untuk sejenak, untuk misalnya acara lamaran di rumah atau pemberkatan di rumah atau pemberkatan ulang pernikahan di rumah juga saya pernah mendesain untuk itu, atau untuk akad nikah, banyak untuk acara-acara yang lainnya, siraman. Nah, ada juga klien saya yang unik, rumahnya ada 2 kolam di dalam rumahnya. Itu betul-betul harus kita memikirkan solusi bagaimana ya untuk mendesain sementara ada barang sebesar itu dan paten lagi, padahal tempat itulah yang paling ingin dimanfaatkan untuk prosesi atau untuk backdrop. Caranya mudah. Jadi nomor 1 dari poin yang kelima ini, ingat tujuannya mau dijadikan apa ya area itu. Dan yang kedua, kita manfaatkan barang yang tidak bisa disingkirkan itu. Caranya gimana? Contohnya yang punya 2 kolam, yang satunya kolam air mancur, yang satunya kolam air bukan mancur. Kalau mancur itu kan begini ya, tapi kalau ini airnya dari atas ke bawah. Oh, fountain ya, buat fountain ya, wall fountain. Jadi yang satu saya manfaatkan sebagai backdrop itu sendiri untuk acara prosesi siraman. Jadi air yang ada di dinding belakang yang turun itu dia ada rak di atasnya. Nah, rak itu dari batu, itu bisa kita manfaatkan, kita isi dengan rangkaian bunga. Jadi di bagian atasnya bisa diberikan poni-poni bunga yang cantik. Kemudian di bagian bawahnya kita lengkapi bunganya, semakin turun semakin melebar. Dan di depannya baru dihias lagi untuk prosesi siraman. Sedangkan air mancur yang di tengah-tengah ruang keluarga di dekat meja makan yang berupa air mancur yang susun-susun, jadi bentuknya ada plate-nya gini, kemudian ada plate-nya lagi, dan ada lagi. Nah, itu tinggi dari batu warna putih dan cantik sekali. Nah, jadi sekali lagi itu saya manfaatkan sebagai bagian dari background-nya. Tapi background-nya kita tidak buat satu layer supaya tidak bosan. Jadi kalian bisa variasi. Itu poin yang ke-6. Jadi jangan lupa ya, jangan lupakan variasi. Poin yang ke-7 ding, karena yang ke-6 itu tadi manfaatkan, yang ke-7 variasi, gitu ya. Jadi yang air mancur yang di dalam rumah itu kita manfaatkan jadi bagian dari dekorasi, tapi kita tambahkan dengan variasi baik di belakang air mancur
maupun di depannya. Contohnya di belakangnya, seumpama ini ya, ini, nah misalnya ini air mancur. Ini air mancur, kemudian di belakangnya kita berikan arc. Jadi ada lengkung dari bunga, kemudian di bagian depannya kita berikan taman bunga. Paling gampang. Jadi gini, manfaatkan apa yang ada di situ dan kita tambahkan variasi seperti contoh di sini. Nanti saya berikan ya. Nah, kemudian bisa juga ini misalnya kalau yang rak buffet yang besar dari kayu jati, nah itu yang seru karena di situ kita manfaatkan sebagai foto galeri pada saat awal masuk ke rumah sebelum ke prosesi siraman dan akad nikah. Jadi ada banyak cara untuk mengatasi itu semua. Ada 7 cara, jadi jangan lupa, jangan sampai buntu. Kalian bisa bereksplorasi, oke? Sekian tips dari saya, semoga bisa bermanfaat buat Eden Lovers semuanya. Jangan lupa stay healthy, stay happy. See you on the next event, next design, next concept with Eden Design. Saya Ellen di sini, pamit dulu ya. Bye bye.